Selamat pagi, selamat datang di channel Wims Komputer. Di video kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai tag HTML untuk teks dan paragraf. Di video kemarin saya menjelaskan 4 jenis tag HTML untuk teks dan paragraf, yaitu ada tag untuk paragraf, ya, tag P atau tag P, terus kemudian ada tag header untuk judul pada konten, terus ada tag style untuk teks, ya, seperti menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi sebuah huruf, serta style yang lain, dan juga untuk komentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tag HTML itu sendiri untuk teks dan paragraf, yaitu yang pertama ada subscript dan superscript, kemudian yang kedua ada font beserta atributnya, dan yang terakhir ada simbol. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah subscript dan superscript. Nah, subscript dan superscript ini fungsinya sama, ya, yaitu membuat tulisan itu atau huruf itu terlihat lebih kecil dari ukuran normal. Bedanya, subscript ini membuat tulisan yang kecil tadi berada di posisi bawah, sedangkan superscript ini berada di posisi atas. Nah, tag yang digunakan untuk subscript adalah sub, sub, sedangkan superscript akan menggunakan sub, sup, ya. Di sini ada contoh script HTML-nya. Nah, untuk subscript dan superscript ini saya copy, saya taruh di subline text. Nah, ini ada kurang, ya, by E. Nah, di sini terlihat bahwa ada tag pembuka, sub, dan tag penutupnya. Ini jangan sampai tertinggal, ya, tag penutupnya ini. Oke, kita save. Kita kasih judul misalnya subscript, jangan ada spasi, ya, dan superscript. .html. Ini saya ubah jadi all files. Kita save. Nah, kita lihat hasilnya, subscript dan superscript. Nah, seperti ini. Jadi subscript itu membuat tulisan itu lebih kecil dan terletak di sebelah bawah seperti ini, ya, agak ke bawah. Sedangkan untuk superscript ini membuat tulisan yang lebih kecil dan berada di posisi atas seperti ini. Nah, biasanya kita bisa menggunakan subscript atau superscript ini untuk penulisan pangkat ataupun rumus kimia seperti ini. Ya. Nah, itu subscript dan superscript. Kemudian yang kedua ada font. Nah, font ini mirip-mirip dengan tag P, ya, untuk paragraf. Bedanya, font ini biasanya untuk teks yang pendek. Berbeda dengan paragraf yang memang digunakan untuk, ya, seukuran paragraf, teks-teks yang panjang seperti itu. Nah, font ini memiliki 3 atribut, yaitu ada face, size, dan color. Face ini berfungsi untuk mengatur jenis huruf. Contohnya misalkan seperti Arial, Times New Roman. Nah, itu kita bisa mengatur teks jenis hurufnya itu dengan menggunakan atribut face. Kemudian yang kedua ada size, ya, sesuai dengan bahasanya, ya, yaitu mengatur ukuran teks, dan color untuk memberikan warna pada teks. Di sini ada contoh lagi satu tag font, ya. Ini saya copy scriptnya, saya taruh di sini. Ini saya close, ya. Saya buat baru saja. Kita paste di sini. Ini sisanya yang tadi, ya, kayaknya, ya. Kasih E. Kita save lagi. Latihan font.
all files. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, latihan font. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya, di sini bisa terlihat bahwa ketika ada tulisan teks ini menggunakan model Arial, berarti dia menggunakan font face seperti ini. Jadi font face ini tadi seperti saya bilang dia mengatur jenis hurufnya ya, mengatur jenis huruf pada sebuah halaman web. Nah, penulisannya atribut dengan nilai berupa huruf seperti ini nilainya atau value ini harus diberikan tanda petik seperti ini. Dan penulisan nama atau jenis hurufnya itu harus sesuai ya, ejaannya harus sesuai dengan yang sudah ada begitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin lupa ejaannya gimana, coba buka ya Microsoft, entah itu PowerPoint, Word, Excel, terus teman-teman cari di situ style atau jenis hurufnya ya. Nah, di situ ada listnya kan banyak di situ. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ejaannya dari sana saja. Ya, atau mungkin saya tunjukkan di sini. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ingin tahu ya, ejaan yang benar untuk font face, nilai untuk font face itu seperti apa, teman-teman bisa membuka salah satu produk Microsoft ya, entah itu Word, Excel, atau PowerPoint atau yang lain. Di sini kan teman-teman bisa melihat jenis fontnya ya di sini. Nah, teman-teman harus sesuaikan ejaannya seperti yang ada di sini. Itu tidak boleh sampai salah tulis atau ada yang kurang hurufnya. Kalau misalnya ada yang salah pada penulisan value untuk font face, itu biasanya tidak akan muncul hasilnya. Ya, tidak akan muncul perubahan atau model jenis teks yang kita gunakan. Nah, oke, kemudian ini saya close ya, karena kita tidak akan pakai. Nah, kemudian untuk font size di sini berbeda dengan font face ya, ataupun font color, yang mana value dari dua atribut ini berupa teks, maka harus diberi tanda petik. Tapi jika size ini karena value-nya ini berupa angka, maka tidak perlu tanda petik. Ya, tidak perlu tanda petik, langsung angkanya saja. Kemudian jika misalkan teman-teman mau menuliskan lebih dari satu atribut, ya, di sini teman-teman tidak harus menuliskan misalkan langsung deret begini, ya tidak perlu gitu. Itu akan menambah pekerjaan Anda gitu. Makanya cukup dipisah saja ya. Misalkan di sini ada font face, kemudian value-nya sekian. Cukup pisahkan dengan spasi seperti ini, baru teman-teman lanjutkan atribut yang lain plus value-nya. Terus kemudian spasi lagi, yang baru atribut yang berikutnya. Jangan lupa ditutup kurung lancip. Nah, nanti hasilnya karena ini tadi dia menggunakan font face jenis monotype cursiva, terus ukurannya 20, berwarna merah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, itu untuk font. Kemudian yang terakhir ini adalah simbol. Nah, di tag HTML juga kita bisa menampilkan simbol-simbol tertentu ya, simbol-simbol khusus, yang mana simbol-simbol ini dilambangkan oleh kode nama ataupun kode angka. Nah, di sini listnya terlihat ya, ada banyak sekali simbol-simbol yang digunakan di HTML. Nah, ini sangat banyak, panjang sekali tabelnya. Ini cukup lengkap ya. Terus bagaimana kita mengaplikasikan simbol-simbol ini ke HTML? Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh scriptnya ya. Ini saya copy, ini saya close. Kita akan buat file baru. Kita paste di sini. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Kita menggunakan kode
khusus seperti ini. Kode apa ini namanya? Kode HTML ya. Nah, kita pakai kode nama HTML. Ditaruh di sini. Nah, jadi saya save dulu ya. Saya save dulu simbol.html. Coba dulu. Nah, kita bisa menggunakan kode HTML atau kode nomor HTML. Baru kita bisa mengaplikasikan simbol-simbol khusus ini ke dalam HTML. Nah, kita coba cek hasilnya. Simbol. Nah, seperti ini. Ini lambang untuk copyright biasanya ya. Ada C, ada lingkaran C di sini. Kalau kurang jelas. Nah, seperti ini. Ya, kita cukup menggunakan kode HTML-nya saja. Kalau kita mau pakai simbol yang lain misalnya, kita pakai simbol yang ini aja ya. Nah, simbol jangan kita pakai yang ada kode nama ini aja ya. Atau ini. Nah, ini kita pakai simbol dolar. Kita pakai nama atau kode nomornya. Karena dia tidak ada kode nama HTML ya, kita akan pakai kode nomornya saja. Coba kodenya adalah pagar 36 titik koma seperti ini. Kita save. Hasilnya ini dari refresh. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita cukup menggunakan kode kode nomor atau kode nama HTML-nya. Kita ketik kode nomornya berapa, kalau kode HTML-nya berapa, kode nama HTML-nya apa. Kalau memang ini tidak ada kode namanya, kita cukup menggunakan kode nomornya saja. Kita tulis kode nomornya berapa di dalam script HTML, simpan, maka dia langsung akan berubah menjadi sebuah simbol khusus. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk tag HTML untuk teks dan paragraf. Mungkin di luar 7 yang saya jelaskan di dalam 2 video kemarin dan video hari ini, mungkin masih ada lagi tag-tag HTML yang bisa digunakan untuk teks dan paragraf. Tapi untuk sekarang, saya hanya menjelaskan tag-tag yang umum saja untuk teks dan paragraf. Ya, jadi hanya sebatas yang umum. Mungkin di video-video atau di sumber-sumber lain mungkin ada tag-tag yang lain yang bisa digunakan untuk teks dan paragraf. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mungkin jika memang ada salah kata atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup untuk hari ini, sampai bertemu di video WIMS Komputer selanjutnya.